Ya, silakan Ibu An. Oke, terima kasih Pak Husin. Selamat malam rekan-rekan semua. Saya sebagai pembicara perempuan satu-satunya nih tugasnya memang memanaskan panggung ya. Supaya nanti mentor-mentor yang lain lebih gampang ya untuk masuk ya gitu ya Pak Husin ya. Oke, teman-teman. Senang sekali berada kembali bersama rekan-rekan semua di hari Kamis malam. Tentu dengan committed aja di sini kita udah upgrade ilmu ya, sudah belajar ilmu yang baru pasti. Nah, untuk saya recap dulu apa yang kita sudah belajar karena ini adalah seri ketiga yang kita punya hadir di sini. Jadi di minggu pertama kita belajar why we need a mentor ya. Dan saya juga udah sharing di sana untuk saya sendiri yang sudah berkarir lebih dari 20 tahun. Saya sudah melakukan transisi karir 5 kali ya. Jadi awal-awal itu di legal, kemudian sesudah legal saya pindah ke customer service, kemudian sebelum customer service saya ke internal audit dulu. Jadi internal audit, kemudian ke customer service, kemudian sesudah itu ke marketing, sekarang adalah transisi ke finansial. Tanpa adanya mentor, tidak mungkin transisi karir saya akan smooth ya. Jadi untuk mentor sendiri bagi saya mereka memberikan insight yang sangat bagus sekali. Jadi saya punya structure thinking-nya untuk masuk ke dalam sebuah karir yang baru. Kemudian mereka juga memberikan network-nya mereka. Tentunya kalau kita baru masuk ke suatu karir yang baru, kita nggak punya network ya. Jadi mereka juga memberikan network-nya mereka. Dan yang terakhir, mereka juga membantu saya memberikan shortcut ya. Jalan yang lebih pendek, jalan yang lebih singkat, untuk saya bisa maju. Seperti itu. Jadi kalau teman-teman nanti di sepanjang perjalanan karir teman-teman perlu switching karir juga gitu ya, tentu nanti mentor-mentor akan membantu. Kemudian minggu kemarin kita banyak membahas mengenai kehadiran artificial intelligence ya, robotik. Bagaimana in future robotik itu bisa jadi coworker kita atau mungkin bisa jadi atasan kita atau bos kita. Jadi banyak perdebatan mengenai hal itu. Tentu saat ini kalau kita bicara artificial intelligence masih ada yang weak artificial intelligence, ada yang sudah strong artificial intelligence yang dengan deep learning. Kalau teman-teman datang dan hadir ke presentasi saya minggu lalu bagaimana artificial intelligence yang dibangun oleh Google ya bisa melakukan strategic thinking dan mengalahkan atlet Go South Korea ya untuk dalam permainan Go itu sendiri. Jadi mereka punya kemampuan data analitik dan deep learning sehingga bisa mengeluarkan informasi-informasi dan decision yang diperlukan seorang leaders ya dengan AI itu sendiri. Oke, jadi untuk malam ini saya akan presentasi mengenai bagaimana intersection-nya dan bagaimana kita mempersiapkan diri untuk itu ya. Oke, jadi bagaimana in future kita bisa jadi a stronger leaders, managing intersection kita, leadership yang diperlukan kita sebagai human, dan juga AI itu sendiri. Oke, nah seperti biasa saya ingin engage sebentar dengan teman-teman. Saya ada pertanyaan di sini, teman-teman bisa balesnya nanti lewat chat ya. Kira-kira di industri teman-teman atau di pekerjaan teman-teman ya, kira-kira bagaimana artificial intelligence akan ada 5 tahun dari sekarang? Apakah sebagai additional assistance bahwa AI atau artificial intelligence itu sendiri akan membantu kita sebagai leaders, melakukan leadership function kita. Oke? Atau yang kedua, dia akan mereplace kita sebagai leaders ya. Jadi artificial intelligence akan mereplace kita yang akan follow. Oke, kemudian yang terakhir atau di industri Anda itu akan skeptical, artinya AI ini hanya buzzword,
oversold idea tidak mungkin terjadi, belum ada tentunya belum ada sisi emosional dan lain-lain, belum bisa untuk melakukan decision making proses sebagai seorang leaders. Boleh saya dapat di chat untuk tahu apakah yang nomor 1, nomor 2, atau nomor 3? Kira-kira di industri teman-teman. Mungkin teman-teman bilang industrinya apa, kemudian kira-kira apakah di nomor 1, 2, atau 3, 5 tahun dari sekarang. Silakan teman-teman. Bisa dibantu? Industri minuman, oke. Pak Sugiharta, industri minuman kira-kira akan jadi asisten. Oke. Ada yang lain? Lebih prefer ke nomor 1 karena berbasis Internet of Things. Oke, itu Pak Kelvin ya. Pak Kelvin industrinya apa ya Pak Kelvin? Ada yang lain yang mau share? Nomor 1, fintech. Oke, sebagai asisten. Oke, terima kasih Mas Dudin. Mas Dudin ini sahabat saya loh. Makasih loh Mas Dudin udah datang malam ini. Oke, jadi semua lebih ke ini ya, hardware dan software. Pak Kelvin Tandrio. Oke, jadi lebih prefernya memang ke arah yang nomor 1. Oke, so kita bahas, tapi sebelum kita bahas ada research ya, ada research dari PwC yang mengatakan bahwa memang surveinya melakukan pertanyaan ke CEO global ya, global. Mereka semua setuju bahwa artificial intelligence akan merubah ya cara kita melakukan bisnis di 5 tahun yang akan datang. Dan 85% agree bahwa kita akan memerlukan AI dan AI akan memberikan impact yang jauh lebih besar daripada internet ya. Kalau di Asia Pasifik sendiri di kita justru jauh lebih besar. Saya kurang paham kenapa CEO di North America justru lebih kecil daripada Asia Pasifik. Padahal banyak buatan AI datang dari North America. Ya, mungkin mereka masih skeptical, mungkin mereka masih yang di nomor 3 ya, skeptical. Oke, so jadi kalau kita ngomong AI as additional assistant, AI akan digunakan untuk memberikan kita data, ya, baik jumlahnya atau detailnya. Bahwa kita tahu bahwa human itu memprosesing data nggak bisa ya, kita nggak bisa dalam jumlah banyak. Jadi AI akan membantu hal itu, membantu juga untuk kita melakukan analisa lebih cepat ya, sehingga keputusan-keputusan kita bisa menjadikan data-driven decision, bukan berdasarkan subjektif leaders-nya atau pengalaman leaders-nya. Jadi lebih ke data-driven decision ya. Kemudian AI juga bisa digunakan untuk membebaskan pekerjanya dari kegiatan-kegiatan yang rutin dan monotonous ya. Tentu kita tahu misalnya kalau kita bicara di accounting gitu ya, mungkin nggak perlu lagi data entry terjadi. Data entry bisa dilakukan otomatis dari proses transaksi langsung masuk ke data entry-nya, itu bisa dilakukan dengan AI. Bahkan saat ini pun at certain degree itu sudah bisa dilakukan. Tentu ini banyak di fintech di Mas Dudin ya. Oke, kemudian perdebatan yang kedua adalah kita ngomong soal AI itu bisa jadi replacement ya. Jadi banyak yang juga align ke arah sini, artinya replacement siapa? Replacement kita sebagai leaders. Kalau teman-teman hadir di webinar yang minggu lalu, ingat saya bikin organization structure gitu ya, di mana di organization structure itu di atas itu udah jadi robo leaders gitu, bukan human lagi gitu. Jadi robo leaders sampai ke robo junior, which is a scary thought gitu ya, tapi ada sebagian orang, tentu ini company-company besar yang ingin profitnya juga banyak di AI, mencoba untuk membawa kita ya, opini kita ke arah sana gitu ya. Jadi dalam notion yang ini robot akan jadi yang decision maker gitu ya, menggantikan kita sebagai leader supaya kenapa? Supaya jauh dari human mistake.
ya, karena human tentu kita ada stresnya, ada nggak tidurnya, ada mental health-nya problem, ada liburannya, ada ngantuknya gitu ya. Jadi mereka mau betul-betul untuk bisa mereplace. Dan ada yang mengatakan juga bahwa banyak orang yang juga sudah expect bahwa AI itu bisa jadi part dari company board of director by 2026. Ini laporan dari WEF ya, World Economic Forum, which is berapa tahun lagi dari sekarang? 4 tahun lagi, ya. Nah, kemudian di negara-negara seperti di Western world dan China juga melihat AI ini bisa menggantikan human employees karena di sana kan produksi babies-nya nggak banyak ya. Orang udah mulai mikir-mikir untuk produksi babies. Orang masih banyak couple yang tidak mau punya anak, atau justru single tidak mau punya anak, atau bahkan di China berapa generasi itu memang tidak bisa punya anak karena kalau tahu ceritanya China dulu sempat kalau misalnya ada baby perempuannya itu ini ya apa namanya tidak dilahirkan ya, di abort ya. Jadi akhirnya makin banyak aging population, bukan productivity population. Tapi kalau di Indonesia sendiri, kita tentu sekarang ada sekitar 200 juta ya dari kita yang masih produktif. Jadi kita human labor-nya masih cukup banyak. Jadi mungkin kita nggak pergi ke replacement sebegitu cepat. Tapi at this point kita bisa masih menggunakan AI sebagai additional assistant-nya kita. Oke, kemudian yang terakhir adalah skeptical. Grup-grup yang masih skeptical merasa bahwa AI itu hanya bagus untuk doing one thing gitu ya, belum secara keseluruhan, kemudian nggak bisalah outperform human kayak gitu. Masih banyak AI yang masih kurang intelijennya, human intelligence-nya ya, jadi nggak ada empatinya, nggak ada emotional intelligence-nya seperti itu. Nah, bagaimana kita melihat the future leadership sendiri? Tentu pada saat ini kita sudah melihat AI sudah ada berada di sekelilingnya kita dan mungkin sudah dipakai di industrinya teman-teman ya. Jadi tentu AI dan tech akan makin booming karena sekarang kita udah bukan di industrial 4.0 lagi, kita sudah move to informational 3.0, right? Jadi AI dan tech akan terus berkembang dan akan semakin berkembang ya, machine learning, deep learning, NLP and all of that akan semakin berkembang sehingga pace of change ya, jadi untuk perubahan itu akan semakin cepat. Kemudian tentu dengan adanya globalization, kalau dulu country by country itu punya bisnis hanya di satu country gitu ya, pada saat ini dengan internet dan teknologi tentunya kalau Indonesian company mau target global pun bisa. Saat ini kan kita hanya melihat Western company masuk globally seperti Facebook, TikTok, all of that, betul kan? Tapi nggak ada yang stop untuk Indonesian bisa masuk ke global juga. Tentu pada saat ini kondisi pun makin VUCA ya. Saya rasa teman-teman udah paham dengan terms ini ya. Semakin volatil, semakin uncertainty, kompleks dan ambigu. Jadi untuk the future of leadership sendiri dari chat ini bagaimana saya memahaminya adalah yang sebelumnya itu leadership lebih di top management, jadi me leadership, itu akan berubah menjadi we leadership. Jadi dengan perubahan yang sangat cepat, dengan globalisasi, dengan uncertainty, dengan complexity, kita nggak bisa menghindar dari every one of us need to be a leader. Seperti itu. Jadi kita perlu step up. Ya, kalau kita tidak step up, punya kualitas seorang leader, nanti kita akan digantikan oleh AI. Ya, sehingga dalam 5 tahun kita akan lihat bahwa AI akan ada hadir di company kita, di industri kita untuk membantu automation, ya, kemudian membantu juga untuk leadership dalam sisi data, gitu ya. Tapi masih perlu humanizing, ya, masih perlu kemampuan kita sebagai human untuk bagaimana mendeliver data tersebut menjadi produk dan services bagi ya
human, ya kan? Karena kita berjualan bukan ke robot, kita berjualan ke human, ya. Kita selling to human, we are servicing human. Jadi leadership sangat diperlukan bagi semua orang di semua tingkatan. Seperti itu. Jadi hierarkikal itu akan makin berkurang. Tentu saat ini saya kurang tahu di struktur organisasi teman-teman, tapi makin sering, makin ke sini sudah tidak lagi hierarkikal seperti sebelumnya, ya. Everybody diharapkan bisa leading, everybody diharapkan bisa membawa innovation dan project seperti itu. So, dengan kondisi seperti itu makin penting bahwa kita upgrade diri kita tentunya baik dari sisi hard skill dan juga soft skill, ya. Tapi karena hard skill nanti juga akan banyak di replace oleh AI, sehingga sudah berulang kali dari webinar yang pertama dan kedua kita mentor-mentor di Pasar Mentor believe bahwa soft skill akan menjadi hard skill di masa depan, ya. Nah, jadi hard skill seperti apa sih yang kita perlukan? Jadi ini adalah top 15 skill di tahun 2025 dan beyond yang kita sudah bisa mulai sebetulnya dari sekarang, ya. Jadi hal-hal seperti analytical thinking, ya, active learning. Jadi jangan harap nunggu di training nih sama perusahaan, kita yang harus active learning. Udah banyak provider learning di luar sana yang sangat murah sekali, mungkin juga bahkan disediakan oleh perusahaan sendiri. Kita harus mampu untuk membuat complex problem solving, emotional intelligence, critical thinking, dan analysis. Ini adalah soft skill yang kita perlu upgrade di dalam diri kita. At this point, kalau kita mau survive during AI, ya. Terakhir dari slide saya, sebelum saya tutup dengan apa yang akan saya deliver during 17 sampai 28 November, saya mau mengingatkan teman-teman bahwa akar, ya, dari leadership yang bagus itu, ya, itu nggak dimulai dari siapapun. Jadi jangan tunggu company akan upgrade skills kita untuk menjadi leaders. It start within us, dan tentu kita semua leaders kan, naturally. Ketika kita di rumah kita lead, ketika Anda jadi kepala keluarga Anda lead, ya, kita naturally a leaders. Ini yang perlu di reshape lebih supaya company akan tetap pakai kita tahun depan 2025 and beyond during the AI. Okay, so last slide. Jadi saya akan hadir di Pasar Mentor during Bu, slide-nya nggak kelihatan. Kenapa, Pak? Slide-nya nggak kelihatan. Slide-nya nggak kelihatan? Mungkin harus ya, nggak kelihatan, Bu. Dari awal tadi. Oh ya? Kenapa ya? Dari awal baru baru dikasih tahu sekarang. Oke. Sebenarnya nanti slide-nya, kan ini nanti videonya ada rekamannya, ya. Ya, Pak, ya. Saya nggak tahu ya ke capture Zoom atau tidak, baru dikasih tahu, tapi saya harap cukup jelas ya, Pak Husin, ya. Ya, saya malah masih dengerin kamu malah. Sekarang kelihatan nggak? Ya. Oke, so the last one, jadi kita akan ada Advanced Future Skills for Leaders kan dari 17 hingga 30 November. Saya sendiri akan membawakan 2 hari, ya, untuk menjadikan Anda expert di personal finance and investing. Saya sendiri believe ini bukan karena bias, tapi tentu akan banyak AI, artificial intelligence, yang akan ngajakin teman-teman robo advisor, robo trading, dan semua segala macam. Tapi we need to be smarter than the AI kalau kita urusan finansial dan urusan apapun sebenarnya. Because ini kan uang kita, ya, jadi kita nggak bisa 100% percayakan pada robot. Jadi dalam 2 hari ini saya akan mentoring Anda untuk bagaimana membangun wealth, ya, untuk wealth creation sendiri, skills apa yang diperlukan, kemudian tentu bagaimana kita membangun fondasi keuangan yang sehat dan punya daya tahan, ya, aman. Kemudian bagaimana Anda bisa membangun wealth building strategy. Jadi supaya
apabila terjadi, tentu kita nggak mau itu terjadi ya. Kita tahu di minggu lalu sudah ada banyak data bahwa kira-kira 800 juta pekerjaan itu akan hilang. 2025 saja sudah ada 85 juta pekerjaan yang hilang. Dan tentu pekerjaan lama akan hilang, akan ada pekerjaan baru. Pertanyaannya adalah apakah kita bisa jadi bagian dari pekerjaan baru itu. Kalau kita terlambat upgrade, tentu kita tidak bisa. Maunya kita adalah kita semua part of the movement, part of the ride of the AI sendiri. Dan juga sebagai perencana keuangan, saya ingin sharing the core personal finance sendiri supaya Anda punya daya tahan dalam keuangan Anda bisa mencapai tujuan-tujuan keuangan Anda apapun yang terjadi, krisis apapun yang terjadi. Ya, dalam 10 tahun ke depan, 20 tahun ke depan. Jadi saya akan mentoring all the course yang Anda akan bisa apply di dalam kehidupan Anda sehari-hari dari sekarang sampai di masa depan. Jadi itu saya, nama saya Aan Suryani, jadi saya seorang money coach, certified financial planner. Saya juga seorang qualified financial educator dan qualified wealth planner. Semoga Anda join dengan kita semua ya di 17 sampai 30 untuk belajar semua skills yang diberikan oleh para mentor. Terima kasih. Terima kasih Pak Husin, itu saja dari saya. Saya serahkan kembali ke Pak Husin untuk jadi pembicara berikutnya. Sorry, technical tadi, saya nggak tahu kalau... saking terpesonanya dengan penjelasannya, jadi saya tidak terlalu pikirin PPT-nya, malah dengerin kamu ya. Karena lebih penting dengerinnya. Saya setiap kali kalau mendengar Ibu Aan selalu dapat sesuatu yang baru ya, dan beliau sangat berpengalaman sekali ya. Jadi saya juga banyak memikirkan juga jadinya akhirnya. Jadi tadi ngambil kesimpulan ya, tadi sedikit kesimpulan dari pembicaraan Ibu Aan tadi bahwa memang kita lihat ya bahwa ke depan gitu ya, memang kita tidak bisa menghindari adanya perubahan-perubahan. Tadi kan ada VUCA, tadi Ibu juga jelaskan. Tetapi kita harus berdampingan gitu ya. Tetapi bagaimana sisi kitanya gitu ya. Makanya tadi ada me leadership jadi we leadership. Jadi we leadership itu jauh lebih penting daripada me leadership. Jadi collective leadership maksudnya. Gitu ya. Collective leadership, everyone will be leaders. Everyone should be leaders, right? Maksudnya begitu ya. Dan Ibu Aan sangat powerful di bidang keuangan. Jadi dia akan menjelaskan kepada rekan-rekan pada kelas nanti kepemimpinan yang kantongnya nggak pernah kering gitu lah kira-kira. Iya. Karena kalau kantongnya kering nggak bisa mimpin loh. Pusing dia di kantor. Nggak bisa leader kalau ada keuangannya tidak stabil ya. Keuangannya tidak stabil pasti akan punya financial stress ya, dan financial stress itu tentu tidak akan performa kita sebagai leader tidak maksimal itu Pak Husin. Ya, jadi ini rekan-rekan sekalian bisa melihat ya bahwa di era masa depan ya kita harus balancing tuh ya antara apa yang kita kerjakan dengan apa yang kita dapat dan apa yang kita keluarkan seperti itu ya. Karena kenapa? Karena ini adalah kepintaran yang nanti akan jadi kepintaran kolektif gitu ya, dan ini akan menjadi sesuatu yang penting untuk rekan-rekan ketahui ya. Jadi ini modal sangat penting sekali ya. Jadi apa yang nanti Ibu Aan sampaikan di kelas akan sangat membantu kita semua. Dan tadi saya juga meng-highlight juga tadi bahwa tadi Ibu Aan katakan bahwa memang pekerjaan itu ya, bidang-bidang pekerjaan nanti akan banyak terjadi perubahan-perubahan seperti itu, dan ini juga tentunya akan sangat relevan dengan apa yang akan terjadi di masa depan ya, perubahan-perubahan. Seperti saya kemarin juga katakan bahwa ada pekerjaan yang hilang, tapi juga ada pekerjaan yang tumbuh seperti itu ya. Jadi pekerjaan baru akan muncul, pekerjaan lama akan hilang. Nah, rekan-rekan sekalian, lengkapi diri Anda ya secepat mungkin agar kita bisa menghadapi situasi yang tidak bisa kita hindari itu, gitu ya. Thank you ya Bu Aan ya. Sorry ya. Thank you Pak Husin atas kesempatannya. Thank you teman-teman. Sorry for the technical. Nanti kalau mau dikirim slide-nya ke teman-teman boleh. Ya, nanti kita sharing ya. Oke, rekan-rekan sekalian, terima kasih ya. Jadi memang kalau tadi Ibu Aan bicara mengenai bagaimana sih gitu ya kita bisa saling bekerja sama ya antara mesin ini dan manusia ini. Saya ingin sebenarnya melihat
lebih kepada sisi manusianya sebenarnya. Bagi saya human centric ini akan tetap menjadi sangat penting ya. Oleh karena itu untuk menjadi relevan di era-era robotik bukan saja seperti tadi Ibu An katakan ya, kita harus kemudian bisa embrace ya, bisa kemudian bersama-sama dengan robot ini ya, bisa bekerjasama. Tetapi juga bagaimana pendekatan daripada human centric-nya ini. Jadi bagaimana memperbesar yang Ibu katakan tadi sebagai we leadership itu ya, collective leadership itu. Nah, sehingga saya dalam kesempatan ini ingin menyoroti gitu ya, bahwa memang di era robot itu sesuatu harus yang kita harus kerjakan itu adalah mempertajam kreativitas. Jadi mempertajam kreativitas. Jadi seperti ada seorang chef dari Italia ini, dia menulis sebuah buku berjudul Don't Trust Skinny Italian Chef. Ya, jadi buku ini sangat unik sekali karena kenapa? Karena dia membicarakan bahwa dia berhasil membuat makanan-makanan Itali ya yang tadinya dimasak dengan cara-cara tradisional, dia kemudian menggunakan metode-metode baru untuk menyajikan makanan-makanan khas tradisional Itali yang akhirnya membuat dia menjadi chef terkenal di dunia, mendapatkan 3 bintang ya Michelin star itu. Jadi chef Batura ini kemudian dia mengatakan bahwa waktu dia membuat menu, dia kemudian membuat menu itu dengan satu inspirasi dari musik dan arts ya, musik dan seni gitu. Ya, jadi ada satu menu di restoran dia judulnya Tribute to Thelonious Monk. Jadi lucu banget ini menunya ini. Sebenarnya ini adalah ikan katanya dengan berbagai macam sayuran ya, ada lettuce, green onion dan macam-macam gitu ya. Sebenarnya dibuat sedemikian rupa seperti bentuk keyboard ya daripada musisi jazz seperti itu. Jadi ini kreativitas gitu ya, dan kreativitas ini mungkin di masa depan sangat sulit ditiru oleh robot seperti itu ya. Jadi kita terus harus meningkatkan kreativitas. Jadi tips yang pertama buat rekan-rekan sekalian adalah seek out the new. Jadi cari sesuatu yang baru terus karena novelty akan menjadi bentuk daripada kreativitas yang tidak bisa dikejar oleh robot sebenarnya gitu ya. Dan yang berikutnya adalah encourage constructive design. Artinya gini, kita sebagai manusia gitu ya, kita itu kadang-kadang suka merasa bahwa kita itu sudah cukup baik gitu ya, kita sudah cukup pinter, kita sudah cukup bijaksana. Kemudian kita lupa untuk mendengarkan gitu ya pendapat orang lain seperti itu ya. Kita tidak mau kolaborasi dengan manusia lain seperti itu. Kita merasa diri kita sudah pinter, kita dengan laptop kita, dengan Google-nya kita merasa kita udah tahu segala hal. Tetapi rupanya rekan sekalian, constructive design. Design itu artinya objektif, objection, ya objection. Bentuknya objection. Jadi dia menolak sebetulnya. Design itu menolak, dissenting ya, kalau pernah sering dissenting. Jadi dia menolak gitu. Jadi memang pada akhirnya di dalam pembicaraan seperti yang kemarin juga saya sampaikan ya, Reid Hoffman ketika dia menyajikan bahwa dia akan berinvestasi di Airbnb ya. Teman-temannya di Greylock itu bilang sama dia bahwa you are crazy, right? Mereka bilang crazy. Tetapi ada juga yang bilang dia ini kesempatan begitu ya. Makanya kemudian dia mengatakan bahwa polarisasi di dalam ruang meeting itu menjadi sangat penting. Kalau semua orang bilang ya atau semua bilang tidak, justru itu sesuatu yang perlu dipertanyakan begitu ya, perlu dipertanyakan. Tetapi kalau ada yang bilang ya, bilang tidak, berarti ada sesuatu yang sangat konstruktif di situ. Jadi tips yang kedua ini berkaitan dengan komunikasi yang jujur, ya komunikasi yang jujur. Jadi kita harus jujur ya di dalam menyampaikan pendapat kita ya berkaitan dengan kemajuan-kemajuan, kemunduran-kemunduran barangkali seperti itu kita harus jujur. Terus yang ketiga adalah open conversation, gitu ya. Jadi kita harus membuka conversations, jangan matiin maksudnya gitu ya. Jadi memang ini adalah sebuah cardinal rule. Jadi ini aturan utama begitu ya, adalah apa? Kalau kita ingin improve, kita ingin kemudian menjadi orang yang lebih improve, maka kita harus bisa membuka percakapan seluas mungkin. Jadi jangan yes and then gitu ya, tetapi yes but gitu ya. Jadi ini adalah yang saya sebut dengan communication with purpose. Jadi artinya kita harus dengan purpose membuat percakapan itu menjadi percakapan yang
yang sangat open di situ ya, jadi terbuka. Sehingga ini memampukan kita untuk melihat ide-ide baru, memampukan kita untuk menjahit gitu ya, menjahit kreativitas satu dengan kreativitas dua, kita bisa jahit kan sekalian. Ini sesuatu yang sangat penting sekali. Dan yang keempat adalah di dalam era robotik sebenarnya Anda harus mulai belajar untuk melakukan refleksi terhadap apa yang kamu pikirkan, apa yang ingin kamu kerjakan. Simon Sinek mengatakan start with why gitu ya. Jadi dia mengatakan start with why. Why itu adalah reflection. Kenapa? Karena setiap diri kita ada apa ya? Ada kelemahannya gitu ya. Makanya kenapa ini ada contoh ya dari dia adalah seorang pendiri daripada WebMD, sangat terkenal sekali ini portal kesehatan gitu ya. Dan dia mengatakan bahwa jadi Patricia ini dia mengatakan bahwa ketika ada orang-orang yang kemudian bertemu dengan dia dan bertanya bertanya tentang sesuatu yang dia tidak tahu, dalam hal ini tentang tentang engineering misalnya seperti itu ya, dia tidak tahu karena dia mengatakan bahwa dia tidak tahu tentang engineering, tetapi kalau tentang bisnis saya tahu, mari kita bicara begitu. Jadi artinya bahwa kadang-kadang membuka kelemahan diri itu kan susah ya dengan kalian ya. Tetapi di era robotik justru kalian ini akan menjadi keahlian atau satu skill yang sangat penting, yaitu bagaimana kita mengaku bahwa kita lemah dan kemudian kita dikuatkan oleh sesama. Jadi ini adalah self reflections yang sangat penting ya di era robotik. Artinya kita mampu kemudian melakukan refleksi ya, terhadap apa yang kita sebut dengan kelemahan dan kekuatan. Dan yang kelima adalah learn everything dan forget everything. Maksudnya adalah learn, unlearn, and relearn dengan sekalian. Oleh karena apa? Karena pergerakan teknologi, perkembangan daripada nanti dunia ya itu tuh sangat pesat sekali. Ya kita lihat bahwa hari ini banyak sekali penemuan-penemuan ya yang dikhususkan untuk menghadapi era-era masa depan. Kalau kita lihat hari ini ada COP27 di Mesir ya, itu semuanya adalah kumpulan orang-orang pintar dunia yang sedang memikirkan bagaimana caranya menerobos tantangan masa depan berkaitan dengan perubahan cuaca. Jadi kan sekali ini adalah sesuatu yang sangat penting. Oleh karena di era-era masa depan yang dibutuhkan adalah inovasi, yang dibutuhkan adalah kreativitas. Ya, jadi ini adalah situasi di mana kita harus belajar, bahkan kemudian melupakan apa yang kita sudah pelajari oleh karena sudah kadaluarsa begitu ya, dan bagaimana kita kemudian belajar lebih dalam lagi seperti itu ya, atau belajar hal baru lagi. Ini sesuatu yang saya sebut dengan learn, unlearn, and relearn. Kemudian yang keenam adalah biasanya kalau di dalam konteks melakukan inovasi kreativitas, kadang-kadang kita selalu berbicara dalam konteks yang disebut dengan out of the box. Ya, kita selalu dengar ya bahwa kalau kita ingin inovasi, kita kreatif, kita harus out of the box. Tetapi sebenarnya di dalam market reality, out of the box itu susah sekali, gitu ya, susah sekali. Jadi bagaimanapun juga kita semua berada dalam sebuah box, ya. Jadi aturan-aturan, budaya, kemudian kita sebut dengan sistem seperti itu ya. Itu semuanya di dalam kotak itu. Kita kalau keluar, kita akan tidak mendapatkan dukungan atau kita harus bekerja sendiri. Dengan sekali ini sesuatu yang terjadi, bukan seperti itu ya. Jadi ini saya ngambil cerita tentang seorang kapten pesawat terbang mungkin rekan-rekan pernah lihat filmnya, judulnya Sally. Jadi Sullenberger ini adalah kapten Sullenberger ini adalah pilot di film itu, kisah nyata di mana dia terbang kemudian tiba-tiba dua mesin pesawatnya itu tiba-tiba mati dan dia harus mendarat darurat. Pilihannya cuma dua, yaitu mendarat di lapangan terbang jadi dia harus kemudian mengusahakan agar pesawatnya sampai di lapangan terbang itu, atau seketika itu juga dia harus mendarat di laut di sungai, kalau tidak salah sungai Hudson itu ya, Hudson River. Jadi itu tantangannya sekalian. Jadi ini adalah constraint, kita sebutnya constraint ya. Kalau dia memutuskan mendarat di lapangan terbang ada constraint-nya. Kalau dia memutuskan di Hudson River atau di Sungai Hudson juga ada constraint-nya. Jadi kita sebenarnya selalu berada dalam difficult environment. Jadi makanya kita harus find a way ya, even though kita berada di dalam difficult environment. Jadi rekan sekalian, inovasi tidak
tidak apa ya, tidak bisa terus-menerus berada di dalam out of the box sebenarnya gitu ya. Walaupun itu ada, tetapi jarang sekali, bukan begitu ya? Makin hari makin jarang. Jadi artinya bahwa kita harus bekerja di dalam constraint atau barrier atau kotak itu ya, sehingga kita kita betul-betul bisa menyadari ya bahwa menjadi kreatif itu menjadi sangat penting ya. Dan yang ketujuh adalah lead from the trenches. Jadi ini maksudnya adalah go to the field and master it. Jadi Napoleon gitu ya, di dalam cerita-cerita sejarah dia bukan hanya seorang raja, tetapi dia juga seorang jenderal, rekan sekalian. Chef Batura bukan sekedar cuman chef ya, yang punya gelar sana gelar sini, tetapi dia juga yang masakin masakan itu, rekan sekalian. Jadi memimpin dari lapangan ya sebagai seorang jenderal ya menguasai lapangan itu menjadi sangat-sangat penting sekali. Ya, jadi kan sekalian ini adalah adalah bagian-bagian dari pelajaran kita hari ini, dan yang terakhir adalah foster happy accidents. Suatu ketika Steve Jobs ya mendirikan Pixar, dan kemudian Pixar ini dia bangun tempat kantornya itu sedemikian rupa agar setiap divisi daripada Pixar itu kalau ingin pergi, ya misalnya dia pengen pergi ke WC atau dia pengen pergi ke tempat fotokopi gitu misalnya seperti itu ya, dia pasti harus melewati ya ruang-ruang orang lain. Dan akhirnya dalam perjalanan itu pasti selalu bertemu dengan orang-orang tertentu dari divisi-divisi lain, dan akhirnya terjadi percakapan. Jadi yang terjadi percakapan yang kemudian ini katanya menghasilkan banyak sekali ide-ide baru. Jadi kan sekalian, menurut Steve Jobs gitu ya, kalau desain itu harus membantu para staf ini untuk bisa bercakap-cakap ya antar divisi untuk apa? Untuk sharing ideas dan kemudian creating new ideas untuk kemudian dipakai di dalam pekerjaan. Rekan sekalian, ini yang disebut oleh Steve Jobs adalah happy accident sebenarnya gitu ya. Happy accident. Jadi design your environment to create creativity adalah bagian yang sangat penting di era-era robotik. Ketika semuanya serba diatur, serba kita sebutnya serba teratur gitu ya. Anda harus menciptakan heuristik ya, artinya kita menciptakan insiden-insiden positif seperti itu ya, yaitu adalah menciptakan sebuah pertemuan-pertemuan yang menciptakan ide. Jadi dengan sekalian ini sesuatu yang mungkin kita perlu pikirkan ya dalam masa-masa yang seperti ini agar kita bisa bisa kemudian survive begitu ya. Nah, di dalam materi saya nanti ya tanggal 17 November itu saya banyak bicara mengenai battle plan. Dan tentunya battle plan ini tidak cukup hanya bicara mengenai bagaimana mengalahkan musuh seperti itu, atau kemudian bagaimana bisa menjadi market leader, atau kemudian Anda bertahan dan seterusnya. Tetapi juga bicara kreativitas. Ya, nanti saya akan mengajak rekan-rekan ya, mementoring rekan-rekan untuk coba berpikir kreatif. Begitu ya. Nanti saya akan mengajak rekan-rekan untuk melihat beyond beyond your current industry barangkali gitu ya. Kita bisa jalan-jalan lihat industri-industri lain. Ya, jadi saya ada banyak pengalaman ya ngajar di retail, ngajar di perbankan, ngajar di otomotif seperti itu ya, dan di startup gitu ya. Jadi pengetahuan ini adalah rangkaian daripada bagaimana kita menciptakan happy accident itu gitu ya. Jadi nanti kita akan melaksanakan happy accident, rekan sekalian, kita akan bertemu, bicara dan create something untuk usaha Anda atau bisnis Anda, atau Anda bisa gunakan untuk meningkatkan karir Anda. Jadi battle plan ini bukan hanya untuk bisnis, tetapi juga bisa untuk karir kan sekalian. Jadi kita nanti akan merancang sesuai dengan kebutuhan Anda melalui modul yang saya buat ini. Ya, jadi rekan sekalian, percayalah bahwa kita akan memberikan yang terbaik untuk Anda. Ya, jadi ini adalah materi saya yang terakhir. Semoga rekan-rekan nanti bisa menyimpan pertanyaan. Ya, jika ada pertanyaan, Anda boleh masukkan pertanyaan buat Ibu Aan, buat saya, bisa dimasukkan ke dalam chat dan nanti kita akan bacakan. Oke. Nah, setelah ini saya akan lempar ke bolanya ke Pak Lukman. Ya, ini Pak Lukman mungkin pembicara yang paling ganteng, gitu ya. Kalau Mas Aris paling gagah, gitu ya. Kalau Mbak An
paling cantik gitu ya. Kalau Pak Husin mungkin ya paling putih rambutnya. Seperti itu. Paling sifu ya Pak ya. Ya gitu ya. Jadi Paling lengkap, Pak. ya mudah-mudahan rekan sekalian kita bisa belajar ya dengan rendah hati. Saya tuh belajar banget loh. Saya tuh kadang-kadang senang juga ya. Makanya saya senang sekali dengar dan duduk ya lihat Pak Lukman presentasi, Ibu AA, nanti Pak Aris juga ya. Di tengah kesibukannya nanti dia sempatkan ya. Thank you. Waktu dan tempat saya serahkan ke Pak Lukman. Saya matikan dulu share screen-nya. Ya, silakan Pak Lukman. Nanti menjelaskan tentang kurikulumnya juga nanti ya. Makasih. Ya, siap. Terima kasih banyak Pak Husin sudah memberikan kesempatannya, waktunya untuk saya share ke teman-teman untuk kita bisa discuss lebih lanjut teman-teman ya tentang how to develop leadership in this robotic era. Tadi sudah materi yang dibuka dari Bu Aan udah sangat powerful dan juga Pak Husin memberikan banyak insight juga terkait dengan bagaimana kita mendevelop leadership di era robotik, di era masa depan ini. Tadi saya meng-highlight dari Bu Aan konsep tentang bagaimana me leadership ini bertransform menjadi we leadership. Dan juga tadi Pak Husin juga menyatakan terkait dengan bagaimana membangun leadership yang human-centric. Meskipun memang secara relevan kita ini sedang memasuki era digitalization yang memang sangat masif transformasinya. Dan itu yang membuat bahwa hubungan antara human and technology itu ya berkorelasi, bekerja sama. Dan ini akhirnya saya juga menangkap bagaimana akhirnya kita bisa improve terus ke depan, dan di saat yang sama kita juga mengimbris kemajuan teknologi gitu, bahwa kemajuan teknologi itu bukan berarti menjadi ancaman, tapi menjadi peluang untuk kita berkolaborasi saat kita bisa menggunakannya secara tepat. Nah, saya minta izin untuk share ke teman-teman sekalian ya, untuk materi saya, untuk bisa discuss lebih lanjut. Nah, minta izin ke teman-teman untuk share screen-nya, apakah udah terlihat? Sudah Pak Lukman, nanti lain kali saya harus cek juga. Iya betul, dari pengalamannya Ibu Aan tadi jadi bisa belajar. Iya. Thank you Bu Aan. Nah ini teman-teman, tadi kan Bu Aan sama Pak Husin meng-highlight tentang bagaimana we leadership-nya itu dan juga human-centric-nya yang relevan dengan kemajuan teknologi gitu ya. Dan ini ada salah satu aspek yang juga mau saya angkat tentang human-centric-nya itu seperti apa menjadi leader. Dan saya mengangkat poin terkait dengan menjadi leader yang relevan di era digital saat ini adalah menjadi leader yang bisa memajukan antar generasi. Nah, karena saya di sini sebagai sandwich generation, saya part of sandwich generation, saya mengambil konsep dari sandwich generation yang berada di middle, di pertengahan, yang mana dia menjadi bridging antara senior generation dan juga junior generation. Dan di sini bagaimana kita membangun leadership yang semakin powerful untuk bisa tetap mengambil intisari dari senior generation dan juga bisa mengempower semakin besar potensinya para junior generation. Makanya di sini saya ngambil topik tentang becoming stronger sandwich leader. Jadi bagaimana menjadi leader di generasi sandwich ini yang tentunya juga sesuai pengalaman saya dan saya juga riset terkait dengan topik ini. Sekalian kelanjutannya dari perkenalan, nama saya Lukman Hanafi, ini sesi ketiga yang saya juga bawakan ke teman-teman di sini di Pasar Mentor. Dari pengalaman leadership saya, secara garis besar, secara overall, saya memang berada di bidang community development dalam 11 tahun terakhir, bagaimana membangun community dan society empowerment berbasis pada education yang membangun pada kapasitas setiap community, setiap bagian dari society itu. Yang mana akhirnya kami berkeyakinan melalui proses education and empowerment itu, bahwa setiap orang itu bisa menjadi berdaya.
setiap orang itu adalah protagonis. Nah, ini yang tadi konsep tentang we leadership itu, bahwa setiap orang itu punya kemampuan dan setiap orang bisa contribute pada betterment of society. Dan salah satu pendekatannya itu memang melalui education. Bagaimana sistem edukasi yang membangun dan memberdayakan. Akhirnya dibangunlah kapasitas-kapasitas fasilitator, kapasitas-kapasitas tutor di dalam community itu untuk saling accompany each other. Dan saat accompany each other itu akhirnya muncullah interaksi-interaksi yang memang antar generasi gitu. Seperti saat saya terlibat sejak di 2011 awal, karena saat itu saya sudah diberi tanggung jawab untuk memfasilitasi beberapa wilayah, akhirnya berinteraksi dengan para senior juga yang mana latar belakangnya sangat diverse, mulai dari senior yang berpengalaman di berbagai bidang untuk memasuki community development yang akhirnya membangun kapasitas itu kan tentunya challenging, di mana ada para senior yang sudah punya pengalaman, sudah punya way of thinking yang sangat kuat, tapi bagaimana mendampingi mereka untuk bisa tetap contribute gitu. Di sisi lain ada para senior yang mungkin juga knowledge and skills-nya juga belum terbangun karena misalnya akses terhadap knowledge mereka terbatas selama ini. Tapi mereka juga dilihatnya sama pentingnya dengan senior yang lain yang punya capacity. Dan akhirnya kita mendampingi semuanya itu untuk bisa maju dan untuk bisa berkembang di community development itu. Dan di saat yang sama, dari pengalaman 3 tahun terakhir saya membangun creative agency, saya juga bertemu dengan banyak orang-orang senior yang mereka ingin membangun bisnis, ingin masuk ke bidang digital, sehingga saya juga mendampingi, saya dan tim di Biomaxi juga mendampingi bagaimana mereka juga bisa empower untuk penetrate ke market. Uniknya seperti bahwa mereka punya pengalaman bisnis dan profesional yang matang, tapi di saat yang sama mereka melihat kemajuan ini seperti apa, melihat community saat ini seperti apa. Akhirnya juga seringkali kita berdiskusi tentang, bagaimana ya kita mengenali market saat ini, dan itu juga dibutuhkan bridging dari generasi sandwich ini yang mengenali yang nggak terlalu jauh gap-nya antara senior dan junior. Nah, itu yang menariknya akhirnya kami juga belajar bagaimana ya mendampingi para senior. Jadi term yang saya gunakan pun juga accompanying. Jadi di saat yang sama kita juga mendampingi mereka dan berkolaborasi dengan mereka. Nanti terkait dengan eksplorasinya kita bisa discuss lebih lanjut. Dan seperti yang saya share di awal tadi, sandwich itu menariknya ada interaksi 2 generasi. Di saat yang sama accompanying senior, di sisi lainnya juga empowering junior, yang mana kita tahu bahwa para junior itu sangat dekat dengan teknologi. Mereka udah sangat aware dan juga part of the technology advancement itu kan. Jadi sehingga bagaimana kita mengempower mereka supaya potensinya itu bisa muncul lebih besar lagi. Nah, ini saya mau share ke rekan-rekan terkait dengan bagaimana ya landscape para senior profesional atau senior worker di Indonesia ini. Jadi dari survei yang dikemukakan di sini dari National Socio-Economic Survey atau Suksesnas tahun 2011 sampai 2020 disebutkan memang bahwa ada peningkatan pengguna internet. Ini salah satu indikator kemajuan teknologi kan dari penggunanya ya, rekan-rekan. Jadi pengguna internet itu mengalami peningkatan yang signifikan di setiap generasi sebenarnya. Tapi yang saya highlight di sini itu dari usia, karena di sini landscape senior dari usia 40 lebih, 40 plus. Jadi menariknya memang setiap generasi ini mengalami peningkatan, tapi kalau kita lihat dari usia 40 plus ini dalam 10 tahun terakhir itu di periode-periode awal sebenarnya kecil akses terhadap teknologi, exposure mereka, para senior itu terhadap teknologi. Jadi kalau kita bandingkan dengan generasi saat ini, yang mana masuk di usia produktif, di usia let's say 10 atau belasan sampai 30-an, itu kan terakses teknologi itu sangat tinggi. Mereka kan berarti berada di usia produktif di sini. Sedangkan para senior yang berusia 40 itu 10 tahun atau let's say 15 tahun yang lalu berada di sini yang mana akses terhadap teknologi itu masih minim sekali. Sehingga hal ini yang menyebabkan survei selanjutnya yang ditampilkan oleh
Sakernas National Labor Force Survey yang menyebutkan di tahun 2018 sampai 2020 itu unskilled and basic skill di bidang digital itu masih sangat tinggi untuk para profesional yang berusia di atas 40 tahun. Ini yang kenapa ini terjadi? Karena faktor ini tadi, saat 10 atau 15 tahun yang lalu, memang wajar para generasi senior ini belum mendapatkan akses yang cukup terhadap kemajuan teknologi. Ini yang membuat akhirnya generasi-generasi yang mendapatkan akses terhadap teknologi memiliki kemampuan atau skill digital yang lebih cepat. Dan itu kan relate ya. Kita bisa lakukan survei sendiri atau riset kecil-kecilan misalnya dengan orang-orang di sekitar kita yang para senior di usia 40 tahun ke atas, misalnya ada update-update teknologi, kalau misalnya memang mereka jarang tersentuh dengan update teknologi, biasanya mereka akan kesulitan. Tapi kalau emang seorang senior profesional yang willingness to learn, selalu belajar seperti para mentor di sini, tentunya mereka tetap akan mengikuti perkembangan ya. Ini yang kita lihat adalah secara in general. In general itu memang persentase yang besar di sini memang bagaimana unskilled and basic skill di bidang digital ini masih sangat besar. Memang ada yang sudah intermediate maupun sudah expert gitu kan, sudah advance, tapi masih sangat kecil persentasenya. Dan disinilah kenapa program-program development itu menjadi sangat krusial untuk terus diterapkan, bahwa setiap orang itu penting untuk terus maju, untuk terus advance. Nah, disinilah dari eksplorasi saya di bidang community development tadi dan juga creative agency, saya berinteraksi dengan banyak senior yang akhirnya berkolaborasi bagaimana ya mendampingi mereka. Dari pengalaman saya selama ini, yang paling utama sebagai tahap awal yang saya juga terus belajar adalah trust and respect kepada para generasi senior itu. Jadi kita juga nggak bisa underestimate atau merasa bahwa udah ketinggalan zaman gitu kan. Kita harus percaya dan juga respect kepada para senior kita karena mereka memiliki wisdom, pengalaman yang kita nggak punya selama ini gitu. Jadi sebenarnya itu sangat berharga yang akhirnya kita bisa terus gali pengalaman apa yang dimiliki para senior yang bisa kita terapkan. Contohnya misalnya mereka membangun bisnis jangka panjang kok bisa bertahan, kenapa? Karena mereka membangun itu dengan mindset bahwa bisnis itu harus bisa menghidupi bukan hanya dirinya, tapi anak cucunya, seterusnya, bahkan para timnya, karyawannya, itu kan berarti mindset besar. Sedangkan kita saat ini seolah-olah kalau misalnya membangun bisnis, gimana bisa sukses dulu ya, makna sukses itu pun juga kita masih orientasinya juga masih self-development gitu. Nah ini kan menunjukkan bahwa kematangan itu penting untuk kita juga banyak belajar dari para senior. Dan communication style-nya juga seperti apa, bahwa kita berkomunikasi dengan santun, di saat yang sama juga kita bisa belajar banyak dari mereka. Ini salah satu contohnya saat saya berinteraksi dengan para senior di saat itu saya banyak berinteraksi dengan para senior di Jawa Timur. Sedangkan kemampuan berbahasa Jawa halus itu saat di awal belum bisa, tapi karena saya belajar, berinteraksi dengan mereka, kemampuan saya itu meningkat terkait berbahasa. Poin ini sempat diangkat Pak Aris minggu lalu, waktu bagaimana handle klien dengan kultur dan bahasa yang berbeda. Itu kan berarti kita belajar juga bagaimana membangun communication skill ini. Dan hal yang sama juga kita terapkan dengan bagaimana kita berinteraksi dengan para senior. Nah, ini juga yang menarik saat kita berkolaborasi dengan mereka, kita melihat bahwa para senior punya pengalaman, punya wisdom, punya skill-nya tentunya berbasis pada pengalaman maupun background-nya masing-masing. Berarti misalnya saat kita di suatu organisasi ini, pengalaman saya juga saat memfasilitasi mereka dalam struktur organisasi, bagaimana ya membagi peranannya itu ya. Jadi ini yang kami analisis bahwa yang membagi peranannya itu berbasis pada realita mereka, pada kapasitas mereka, sehingga kita bisa mengoptimalkan peran di dalam organisasi itu. Jadi ini yang menarik bahwa bisa jadi ada senior yang lain lebih hebat dalam negosiasi dan punya network yang banyak. Kita bisa hubungkan dengan misalnya di public atau di bidang public relations, misalnya seperti itu. Ada yang mereka hebatnya itu di bidang finance ataupun di bidang accounting, itu yang akhirnya kami juga support untuk mereka bisa
membangun sistem untuk keuangan organisasi. Nah, ini selanjutnya bagaimana kita melihat kerjasama kita itu adalah mutual collaboration dengan para senior itu. Ini yang tadi disampaikan bahwa kita mendampingi dan bekerja sama dengan mereka, di saat yang sama akhirnya kita mendapatkan banyak manfaat dengan mereka. Ini yang beberapa dokumentasi bagaimana saya juga berkolaborasi dengan para senior dari berbagai background, dari mulai mereka punya capacity dan juga punya pengalaman yang bervariasi, sehingga membuat saya juga banyak belajar dari mereka. Nah, next saya mau share, tadi kan data statistik yang kayak akan analisis dan juga wawasan ya dari para senior. Nah, ini untuk memahami junior itu seperti apa, kan mereka itu biasanya terkenal kreatif dan cepat ya pembelajarannya. Salah satunya dengan media video, saya mau share sekilas untuk materi gimana kita melihat landscape-nya para junior di Indonesia. Ini video dari Narasi, teman-teman. Siapa yang masih anggap generasi Z remaja atau anak-anak? Karena sebagian besar dari mereka sudah dewasa loh. Dan hati-hati, sebentar lagi mereka akan mengambil alih kendali dari para milenial. Oke, sebelum kita mulai ke intinya, siapa sih generasi Z? Generasi Z adalah generasi yang Suaranya nggak ada, Pak Lukman. Karena ngandelin speaker. Speakernya kamu mesti dibuka, Pak. Oh iya, kayaknya waktu tadi saya share itu belum di itu ya. Audio, ya Pak. Audio, ya. Boleh saya share ulang Kak, Pak? Teman-teman. Boleh, Pak. Oke, maaf. Tadi waktu share screen belum saya centang audionya. Maaf, technical aspek lagi teman-teman ya. Nah, ini udah. Coba saya lanjutkan. Dua dari generasi ini sudah masuk ke dunia kerja. Kalau kita buka data, bakal kelihatan bagaimana karakter generasi Z akan membentuk dunia kerja yang sama sekali berbeda dari generasi-generasi sebelumnya. Data pertama, internet mulai masuk ke Indonesia sejak tahun 90-an. Gak heran jika generasi Z akrab dengan gawai sejak mereka lahir. Makanya penetrasi internet grup generasi Z tertinggi di antara kelompok usia lain, bahkan generasi milenial. Data selanjutnya menunjukkan persentase tertinggi saat Gen Z menggunakan internet selama 3 hingga 5 jam setiap hari. Bahkan ada yang mengakses internet lebih dari 12 jam setiap hari, meski jumlahnya paling sedikit. Coba kalau diperingkat, gawai yang paling sering digunakan oleh generasi Z adalah ponsel, alias telepon seluler. Lalu bagaimana dampaknya terhadap psikologis? Tentunya menjadi candu. Analoginya begini, seorang bayi yang baru lahir tentu menggantungkan dirinya kepada sang ibu dan selanjutnya kepada benda apapun yang diaku sebagai miliknya. Menurut Jaco J. Hammond, profesor dari Universitas Vanderbilt Amerika Serikat, hal ini disebut dengan extended self. Ponsel menjadi bagian dari dirinya sendiri. Tapi ketergantungan generasi Z terhadap ponsel tidak selalu berarti negatif. Justru sebagian besar generasi Z memanfaatkan gawai ini demi membangun jejak digital di masa depan. Cara berinteraksi generasi Z juga dipengaruhi oleh ponsel dan media sosial. Akibatnya, mereka memiliki rasa kesepian lebih tinggi. Itulah sebabnya di dunia kerja pun generasi Z lebih peduli terhadap privasi mereka dan bagaimana mereka bisa mengerjakan semuanya sendiri. Perusahaan idaman bagi mereka adalah yang bisa menyediakan berbagai ruangan berbeda untuk pribadi dan untuk kolaborasi. Karena melek teknologi sejak lahir, generasi Z juga terbiasa multitasking. Incaran tempat kerja adalah perusahaan modern agar pekerjaan selesai lebih cepat. Hal lainnya yang diinginkan generasi Z adalah lingkungan kerja yang menyenangkan dan jadwal kerja fleksibel. Uniknya, generasi Z amat memikirkan pensiun sejak pertama mereka bekerja. Bagaimana mereka menyimpan uang, dan apa yang akan mereka lakukan setelah pensiun. Visioner juga ya. Ngomong-ngomong soal wirausaha, survei terbaru menunjukkan hampir sepertiga generasi Z laki-laki
memilih menjadi pengusaha daripada menjadi karyawan. Tapi survei lain juga menunjukkan kalau generasi Z ada juga yang bercita-cita menjadi gamer profesional atau bahkan YouTuber. Sudah banyak juga perusahaan yang beradaptasi dengan perilaku mereka. Salah satu pionirnya adalah Google. Dia berhasil membangun segala fasilitas dan keleluasaan waktu yang membuat karyawan betah bekerja. Tapi jangan jauh-jauh. Di Indonesia juga ada kantor yang sudah memfasilitasi keinginan generasi Z, yakni kantor kami, Narasi. Nah, Indonesia, mau tak mau kita harus bersiap memasuki era baru. Saatnya milenial menua dan generasi Z mulai dewasa. Oke, thank you. Jadi dari data yang disajikan Narasi tadi, kita bisa melihat rekan-rekan ya, tentang gimana kita bisa memahami Gen Z, para junior ini untuk akhirnya mereka juga akan makin advance ke depannya gitu. Bahkan dikatakan mereka akan mengambil kendali, tentunya karena memang mereka akan menjadi leader di masa depan. Nah, seperti apa sih kualitas leadership yang kita perlu bangun bersama mereka? Jadi ini juga yang saya dan tim eksplorasi, bahwa seringkali kita melihat tadi ada satu aspek yang disebutkan di data tadi ya, karena Gen Z, para junior itu sangat dekat dengan teknologi, mereka itu seringkali punya kecenderungan untuk merasa lebih pada self control, bahwa mereka ingin mengontrol dirinya sendiri gitu. Makanya ini salah satu implikasinya, salah satu kekurangannya memang sering merasa kesepian. Tapi kalau disalurkan lewat hal yang positif, seringkali mereka bisa menyalurkannya lewat karya. Banyak sekali para Gen Z yang berprestasi juga lewat karyanya. Cuma di saat yang sama, saat kita membawa mereka kepada community, membawa mereka pada kolektif endeavor, pada transformasi kolektif, berarti bagaimana kita melihat mereka? Berarti kita harus percaya pada kemampuan mereka. Gitu. Ini yang tentunya nggak mudah, karena realitanya yang kita hadapi, misalnya mereka moody gitu kan, yang kita hadapi. Mereka moody, mereka sering ngerasa gampang nyerah, itu kan yang dihadapi saat kita mendampingi para junior kan. Berbeda kalau kita belajar dari pengalaman para senior, mereka itu kualitasnya pantang menyerah gitu kan. Mereka punya sifat yang tangguh terhadap tujuannya. Sedangkan kita pengalaman dari mendampingi para junior itu kan yang tadi, sehingga kita harus percaya pada mereka untuk bisa mengempower mereka lebih berkembang lagi. Dan tentunya juga communication style-nya sendiri juga beda. Seperti yang tadi misalnya kita menghadapi atau saat mengempower, mendampingi para junior itu menghadapi mereka sedang moody. Kadang saat komunikasi mereka bisa sangat fun, sangat antusias, tapi di lain waktu bisa kayak dikabari aja udah susah gitu untuk ngajak kontak itu aja susah. Berarti kan akhirnya communication style yang seperti apa? Ini yang saya pelajari bahwa seperti main layangan itu. Jadi ada kalanya emang kita saat dia siap, kita siap narik, tapi kalau misalnya dia kayaknya perlu waktu, ya berarti kita ulur dulu gitu. Ini yang saya juga sedang terus explore gimana communication style yang bisa fleksibel sama mereka. Tapi kalau untuk urusan kita perlu kerja yang profesional, akhirnya ada kalanya kita juga bisa engage dengan mereka gitu. Nah, saat empowering junior ini juga gimana kita membangun capacity, karena kita yakin bahwa mereka ini yang akan meneruskan estafet dari leadership ke depan, berarti ya mereka juga harus terbangun capacity-nya. Ini contoh tadi seperti wisdom, experience, dan juga knowledge dari para senior itu kita hubungkan dengan mereka, sehingga kapasitas mereka juga terbangun. Misalnya mereka belum punya pengalaman yang matang, tapi saat kita bisa menjembatani tadi dari para senior, ini akhirnya mereka juga bisa terbangun kapasitasnya. Pengalaman-pengalaman yang para senior sudah eksplorasi, kita bisa hubungkan dengan mereka yang akhirnya bisa empowering mereka untuk bisa lebih tumbuh lagi. Nah, medianya gimana? Medianya dia melalui mentoring and coaching. Ini yang juga kami terapkan di tim, bagaimana mengempower mereka melalui teknik mentoring and coaching yang untuk terus mengembangkan kemampuan mereka. Ini juga sedikit yang kami explore, di mana mendampingi mereka tentunya unik juga, di mana mereka ini sangat
ekspresif, reaktif, tapi di saat yang sama juga penuh potensi. Ini yang akhirnya kita explore banyak hal dengan para junior ini. Nah, teman-teman, mungkin di sini tentunya sangat beda-beda ya karakteristik kita di ruang Zoom malam ini. Mungkin teman-teman ada yang karakternya leader yang sudah lebih senior, atau mungkin ada juga yang seperti saya, yang di middle atau sandwich leader, gimana mengempower tim rekan-rekan. Tentunya punya kapabilitas dan juga realita yang berbeda, tapi ada satu kesamaan sebenarnya. Kesamaan utama quality dari leadership itu, bagaimana sih kita membangun leadership itu berbasis pada, di sini dikatakan oleh James Kouzes and Barry Posner, tentang salah satu quality leadership yang mendasar itu tentang love, kecintaan kita terhadap saat kita memimpin, saat kita mengempower, saat kita menginfluence orang lain. Karena leadership itu kan tentang influence kan, bagaimana memberikan influence and impact kepada others gitu, baik saat accompanying seniors maupun empowering juniors. Dan ini yang saya highlight tentang bagaimana staying in love with leading, with the people yang kita bekerja sama dengan organisasi dan juga dengan setiap mitra kerja kita. Nah, gimana membangun kualitas leadership ini yang tadi juga disampaikan Pak Husin sama Bu Aan. Kami di Pasar Mentor akan mendampingi rekan-rekan sekalian untuk bisa akhirnya mengeksplor bareng gimana sih mengadvance, membangun skill untuk leadership di masa depan. Yang akhirnya kami juga akan share dan explore bareng-bareng dengan rekan-rekan di programnya Pasar Mentor selama 10 kelas intensif ini bersama dengan para mentor dari berbagai bidang yang tentunya akan saling melengkapi tadi, yang saling komprehensif, di mana kita melihat skill and knowledge leadership ini nggak bisa hanya di satu aspek saja, tapi setiap aspek itu juga penting untuk semakin advance. Nah, tadi juga Pak Husin dan Bu Aan udah share tentang bidangnya yang akan di-share. Kalau dari saya ini nanti memang secara spesifik, saya akan share di bidang kreatif Bapak Ibu ya, teman-teman, bahwa tadi dari sesi pertama Pak Husin juga menyampaikan bahwa kemajuan teknologi ini akan terus berkembang, tapi akan ada selalu yang tetap stay, yaitu creativity. Dan di sini saya akan mengajak rekan-rekan untuk mengeksplor creativity. Creativity ini di bidang narasi dari bisnis kita. Dan salah satu bentuknya narasi ini memang adalah copy and story, bahwa sebenarnya setiap brand, setiap bisnis itu punya story kan. Nah, saya ingin mengajak rekan-rekan sekalian untuk mengeksplor story apa ya yang harusnya ada di bisnis saya, atau kalau misalnya story-nya itu udah ada, kita bisa mengeksplor lebih kuat lagi, lebih jauh lagi. Kira-kira story-nya itu apa dari brand saya? Kenapa saya menggunakan story ini, mendelivernya itu lewat copy, kreatif copy ini yang akhirnya secara konsisten membangun brand identity saya, brand identity bisnis. Dan di situ yang akhirnya materi yang saya deliver nanti akan berkaitan dengan creativity untuk membangun brand identity melalui copy and story, copywriting and storytelling. Dan kita akan melihat bahwa tujuannya dari copywriting itu bukan hanya sekadar untuk, kalau in general kita melihat saat ini, untuk jualan ya, karena sekarang di digital marketing, berarti copywriting itu untuk jualan. Kalau kita melihat bahwa ini tujuannya long term, berarti sebenarnya copywriting ini bukan hanya untuk tujuan jualan ya rekan-rekan, bahwa bisnis kita ini seperti yang tadi saya share juga, untuk membangun narasi bisnis ini berarti harus kuat story-nya ini kan, dideliver secara konsisten dan juga jangka panjang. Makanya akhirnya copywriting ini juga bisa berperan dalam membangun brand ini untuk strategi selling-nya maupun marketing dan juga branding-nya. Karena di masa yang akan datang itu akan membutuhkan brand identity yang kuat, yang sesuai dengan value dari brand itu. Oke, demikian rekan-rekan, demikian Pak Husin. Thank you so much atas kesempatannya untuk sharing. Feel free nanti teman-teman untuk bisa discuss lebih lanjut di sesi selanjutnya. Thank you Pak Husin, rekan-rekan. Ya, jadi Pak Lukman ini copywriters dan storytellers ya. Jadi rekan sekalian, jadi no wonders dia menceritakannya seperti storytelling, right? Jadi rekan sekalian, ini adalah keahlian yang sangat khusus sekali
Karena kalau rekan-rekan lihat di dunia digital gitu ya, konten itu dasarnya itu adalah story sebenarnya ya. Walaupun nanti bentuknya ada yang education gitu ya, ada yang bentuknya nanti inspiration gitu ya, ada yang fun, ada yang entertaining gitu ya. Tetapi tetap aja itu sebenarnya dasarnya itu adalah storytelling, dan Pak Lukman adalah ahlinya di bidang itu. Jadi ini kombinasi yang sangat menarik bukan ya, gitu ya. Jadi Ibu An sangat di finance gitu ya, sangat analytics begitu ya. Saya sangat melihat sesuatu tuh dari sisi strategi gitu ya. Yang Pak Lukman lihat dari storytelling. Dan hari ini ada pembicara terakhir kita ya yang akan bicara juga, Pak Aris Budianto ya, lagi sibuk tapi dia juga mau tetap sharing ke rekan-rekan sekalian ya, kita apresiasi beliau. Pak Aris, apakah sudah ready, Pak? Siap Pak, ready Pak. Ya, mau saya share atau Bapak yang share? Ini sudah bisa share saya Pak. Baik, terima kasih. Silakan. Oke. Oke, selamat malam Bapak dan Ibu semua, teman-teman semua. Perkenalkan saya Aris Budianto, last but not least ini. Sulitnya kalau jadi pembicara terakhir harus briefing semuanya. Oke, tema kita hari ini adalah be stronger leader gitu ya. Stronger is better, but be better is stronger. Jadi kalau kita pengen lebih kuat itu bagus, tapi menjadi lebih baik setiap saat itu lebih kuat sebetulnya gitu ya. Jadi judulnya memang subjudulnya be better leader than ever. Maksudnya adalah jadilah leader yang selalu terus-menerus menjadi lebih baik dari yang sebelumnya. Seperti yang kita tahu, hari ini harus lebih baik dari kemarin dan besok harus lebih baik dari hari ini gitu ya. Oke, yang saya mau bahas dan saya mau ambil contohnya adalah infinite game. Jadi games yang tanpa batas gitu ya. Kenapa games tanpa batas? Ya karena hidup kita ini tanpa batas. Contoh, perusahaan saya telekomunikasi gitu ya. Targetnya adalah market share. Kalau udah market share 50% hebat. Apakah betul? Ya tentu tidak. Karena 50% ini kan hanya angka, tapi sebetulnya saya benar-benar 50% dari total atau tidak. Contoh, misalkan penduduk Indonesia 100 juta. Yang pakai nomor telepon, nomor seluler ada 200 juta. Kan berarti satu orang 2 handphone gitu ya. Kalau saya 50% dari penduduk Indonesia berarti sebetulnya saya cuma 24% market share-nya gitu ya. Nah, inilah yang dimaksud dengan game tanpa batas. Jadi sebetulnya permainan yang kita mainkan ini adalah permainan yang tanpa batas. Bulu tangkis diakhiri dengan games atau match point 21. Apakah betul 21 itu adalah end of the game atau end of the match? Belum tentu juga. Karena 21 poin itu bisa diraih dalam setengah jam, 20 menit, atau bahkan bisa 1 jam seperempat gitu. Nah, itu yang dimaksud dengan infinite games. Kita di dalam kompetisi yang tanpa batas. Gitu ya. Dan alhamdulillahnya, fortunately, jadi kita mempunyai resource juga yang tidak terbatas. Waktu yang tidak terbatas, rules, creativity, dan strategi yang tidak terbatas. Oke, saya mau cerita. Tahun 1957 sampai dengan tahun 1975 itu di Vietnam ada perang. Kita menganggapnya perang dunia kedua gitu ya sebetulnya waktu itu ya. Karena sangat luar biasa besar di sana. Perang antara Vietcong dan Vietminh gitu ya. Melawan Amerika, Rusia dan yang lainnya, Sekutu Seato dan yang lainnya. Korban yang banyak berjatuhan dari Amerika, bahkan 150-an ribu tentaranya tewas di peperangan. Tapi hebatnya Vietcong dan Vietminh hanya kehilangan sekitar 28.000 orang. Ini kan luar biasa ya. Kalau kita lihat dari persenjataan, Vietnam kalah jauh dengan Amerika. Dengan tentaranya, Vietnam kalah jauh dengan Amerika. Logistiknya, wah apalagi, Amerika jauh lebih hebat daripada Vietnam. Strategi perangnya, mereka terlatih, Vietnam tidak. Tapi yang hebat adalah Vietnam mempunyai growth mindset. Pada saat Amerika berpikir bahwa kalau kita perang, kita harus menguasai daerah atas. Artinya pegunungan dikuasai,
maka mereka akan menang. Vietnam tidak. Mereka menguasai bawah tanah. Bikin goa-goa, bikin gorong-gorong, yang akhirnya menang. Amerika bilang, kalau kita punya logistik yang banyak, makanan yang banyak, maka kita akan menang dalam perang. Kita nggak akan kelaparan. Vietnam bilang, kita nggak punya makanan nggak apa-apa. Kita makan dedaunan, makan ubi-ubian, kita bisa tetap perang. Dan mereka menang. Artinya di sini bahwa growth mindset ini sangat dibutuhkan leader-leader kita seperti kita ini saat ini untuk melawan fixed mindset yang dimiliki oleh orang-orang sebelumnya atau bahkan orang-orang sekarang yang masuk dalam kompetisi kita. Jadi untuk memenangkan kompetisi ini ya kita butuh growth mindset gitu ya. Dan nanti seperti yang tadi Bapak dan Ibu mentor sampaikan bahwa nanti akan ada training atau mentoring setelah ini, ya saya juga akan menyampaikan banyak hal nanti. Bagaimana tentang mindset, bagaimana tentang mental block gitu ya. Minimizing mental block dan yang lainnya dengan ego state dan yang lainnya. Gimana cara menjadi leader yang lebih efektif. Nanti saya sampaikan di sana termasuk komunikasi dalam sales. Oke, next. Nah, masuk ke halaman yang paling detail. Oke, infinite game. Yang saya maksud dengan infinite game adalah game yang tidak terbatas. Entah itu waktunya, entah penilaiannya gitu ya. Jadi yang kita lakukan adalah don't show up to prove, show up to improve. Jadi memang kita harus menjadi orang yang lebih baik, selalu improve. Jangan kita membuktikan setiap saat, oh saya bisa. Terus kalau dengan pembuktian itu, dengan bisa itu apakah kita selesai? Tidak, kompetisi tetap jalan. Permasalahan tetap jalan terus. Kan gitu ya. Yang kita lakukan adalah improve. Selalu improve. Jadi tadi saya bilang stronger is better, but be better is stronger sebetulnya. Oke, dari infinite game ini ada 5 hal yang perlu kita perhatikan. Yang pertama adalah begin with the why. Kalau Pak Husin tadi bilang bahwa Simon Sinek punya buku yang ditulis yaitu Begin with the Why. Sebetulnya Infinite Game ini juga punya Simon Sinek sebetulnya. Cuman saya tambahin beberapa hal yang berhubungan dengan leadership dan dengan teamwork gitu ya. Begin with the why. Begin with why. Jadi kalau kita mau melakukan sesuatu, tanya diri kita, kenapa aku melakukan ini? Cari alasan yang betul-betul membuat kita itu bersemangat setiap pagi pada saat kita bangun. Jadi kalau kita punya alasan bangun pagi dan terus kita semangat menghadapi hari itu, maka kita akan menyelesaikan hari itu dengan baik. Fokus on energy and priority. Nah, dalam satu sesi saya pernah membahas tentang time management gitu ya. Sebetulnya time management itu bukan mengelola waktu, terus multitasking, melakukan banyak hal, tidak. Time management itu sebetulnya adalah sequencing gitu ya. Segala sesuatu harus dilakukan dengan sequence. Nggak bisa melakukan 2 pekerjaan sekaligus dengan multitasking. Tapi selesaikan satu pekerjaan, kemudian pekerjaan yang lain diselesaikan. Jadi memang kita harus fokus energi dan priority. Kalau energi kita fokus di satu pekerjaan, prioritas kita difokus di satu pekerjaan, kita selesaikan satu pekerjaan, baru kita menyelesaikan pekerjaan lain. Dare to do anything. Jadi beranilah melakukan segala sesuatu. Ingat, orang yang salah melakukan sesuatu itu bukan jelek, bukan selalu salah, bukan selalu kalah. Tapi yang salah, tapi dia memperbaiki, justru dia yang akan menang. Karena dia belajar dari kesalahan. Yang kedua, worthy adversary. Jadi kita harus punya musuh yang membuat kita improve gitu. Siapa musuh kita sebetulnya? Diri kita sendiri. Jadi musuh kita itu sebetulnya diri kita sendiri. Become a better version of ourselves. Jadi kalau kita mau menghadapi musuh yang besar, terus kita pengen menang melawan musuh yang besar, ya sebetulnya kita melawan diri sendiri. Jadilah versi yang terbaik dari diri kita, gitu ya. Lakukan continuous improvement, lakukan improvement yang terus menerus. Meskipun kita melakukan satu perubahan setiap hari, maka 1 bulan kita melakukan 30 perubahan. Setahun kita melakukan 365 perubahan. Ingat, tidak ada satu orang pun yang mau berolahraga untuk kita. Kalau kita mau sehat, ya kita yang harus olahraga. Nggak ada orang lain yang mau kita bayar, terus kamu olahraga buat saya ya, biar saya sehat. Nggak mungkin. Gitu.
Jadi kalau kita mau sehat, ya kita harus melawan diri kita, melawan kemalasan kita harus bangkit, kita olahraga untuk kesehatan kita sendiri. Everything has a progress. Jadi contohnya kalau kita sikat gigi gitu ya, sikat gigi dalam 1 hari itu 2 atau 3 kali, masing-masing 5 menit. Pagi, siang setelah makan, malam sebelum tidur. Cukup 5 menit, cukup itu. Enggak terus kita hari ini aku mau gosok gigi 3 jam lah, biar gigiku putih. Habis itu sebulan nggak gosok gigi nggak apa-apa, kan udah gosok gigi 3 jam hari ini. Ya nggak bisa tetap. Gigi kita tetap akan kotor. Karena everything is a progress. Nggak ada segala sesuatu yang tidak melalui progres. Bahkan penciptaan alam semesta pun melalui progres gitu ya. Dan progres terbaik adalah menjadi diri kita versi yang terbaik. Harus lebih baik dari yang kemarin dan besok harus lebih baik dari hari ini. Yang ketiga, courageous leadership. Jadi kita kalau jadi leader ya harus berani. Jadi leader itu bukan sekedar jabatan atau bukan sekedar ranking. Oh saya ranking 1 berarti saya menjadi leader dong ya. Tidak. Leadership is elevating others. Leadership itu adalah harus membina orang lain, membuat orang lain sukses gitu ya. Jadi kalau kita pengen hebat bukan karena kita hebat, tapi harus menghebatkan orang lain. Leadership is not a license to do less. Jadi kalau udah jadi leader, aku malas-malasan lah. Yang ngerjain sudah bawahan saya. Enggak. It's a responsibility to do more. Justru kita punya kewajiban untuk melakukan hal lebih banyak. Jangan salah, kalau jadi leader nanti saya nganggur, kerjaannya yang ngerjain orang lain. Saya cuma tidur aja, enggak. Jangan salah. Teman-teman saya meskipun jumlahnya 300-an gitu ya, COVID 3 tahun, saya tidak pernah kerja di rumah. Saya selalu kerja entah di depo, entah di kantor, dan saya selalu muter se-Jawa Barat, Jawa Tengah, DIY. Saya selalu ngomong sama teman-teman, saya bukanlah tipe jenderal yang tidur pada saat anak buah saya bertempur. Dan saya harus ikut bertempur. Dan memang itu adalah kewajiban saya, itu adalah responsibility saya, tanggung jawab saya. Ya, selanjutnya, trusting team. Kita harus percaya kepada tim, supaya tim percaya kepada kita. Give loyalty and we'll earn loyalty. Jadi kalau kita pengen loyal, jangan nyuruh orang lain untuk loyal. Kamu kalau nggak loyal, saya pecat ya. Kalau kamu nggak kerja bagus, saya pecat ya. Ya salah. Kita yang harus loyal dulu kepada mereka. Kita yang harus kerja bagus kepada mereka. Kita harus bantu kepada mereka sehingga mereka bantu kita. Mereka kerja keras untuk kita dan mereka loyal untuk kita. Trust each team member. Jadi percayai setiap orang di dalam member kita. Karena mereka akan percaya sama kita nantinya dan loyal sama kita. Not to be the best from the team, be the best for the team. Jangan pernah menjadi yang terbaik dari tim, tapi jadilah yang terbaik untuk tim. Ayo mulai untuk kita mampu berkolaborasi dan mau berkontribusi gitu ya. Menjadi yang terbaik untuk tim, bukan menjadi yang terbaik dari tim. Karena tim adalah tim. Tidak ada satu orang yang hebat di tim itu. Kalau pengen hebat, ya satu tim itu harus hebat. Yang terakhir, flexibility. It's not the biggest that survive, neither not the smarter, but the most adaptive one will. Jadi yang akan survive nanti, tadi kalau Bu Aan bilang bahwa dari 15 skill nanti di tahun 2025 yang bertahan dari hard skill teknologi itu cuma 2. Teknologi design and programming, jadi desain terus program. Setelah itu teknologi use, monitoring and control. Selain itu tidak ada yang berhubungan dengan teknologi. Semua berhubungan dengan leadership, influence, persuasion, critical thinking, ya, analytical thinking, problem solving. Lihat, semuanya soft skill yang nantinya jadi hard skill. Kalau leadership kita jeblok, maka yang lain juga akan jeblok. Leadership kita jelek, social influence kita juga akan jelek. Makanya di training nanti kita akan membantu teman-teman, coach teman-teman, mentoring teman-teman semua yang berhubungan dengan skill-skill soft skill yang nantinya bisa jadi hard skill di mendatang, ya. Terus solution lies in every problem. Ingat ya, solusi itu ada di setiap permasalahan. Tinggal bagaimana kita mencarinya.
Kalau ada masalah, jangan terus berharap Tuhan bantu aku menyelesaikan masalah. Ya janganlah ya. Tuhan kan pencipta kita, bukan pembantu kita yang kita minta tolong untuk menyelesaikan masalah gitu ya. Tuhan itu ya Tuhan gitu ya. Tetap kita minta tolong Tuhan iya untuk menguatkan, bukan untuk menyelesaikan masalah. Menguatkan kita supaya kita mampu menyelesaikan masalah. Dan Tuhan sudah memberikan solusi di setiap masalah. If there is human problem, solve it with humility. Jadi kalau dalam pekerjaan, dalam teamwork, dalam apapun itu, semua orang berkontribusi. Kalau ada yang bermasalah, jangan diselesaikan dengan sistem, jangan diselesaikan dengan kepemimpinan, jabatan, dan yang lainnya ya. Saya pegang jabatan nih ya, kamu kalau nggak bisa nyelesain, saya pecat kamu. Enggak, harusnya namanya problem itu dengan manusia, ya harus diselesaikan dengan kemanusiaan. Tidak dengan sistem, tidak dengan jabatan, tidak dengan kekerasan, dan yang lainnya. Gitu. Oke, itu saja dari saya. Singkat memang, tapi semoga memberikan poin-poin yang bermanfaat buat Bapak, Ibu, dan teman-teman semua di sini. Semoga bisa membantu kita dalam continuous improvement, lalu memperbaiki diri untuk menjadi lebih baik. Hari ini harus lebih baik dari kemarin, dan besok harus lebih baik dari hari ini. Ingat, to be stronger is better, but to be better is stronger. Sekian dari saya, Aris Bianto. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Husin, saya kembalikan waktu dan screen. Itu dia ini. Ini kalau apa? Kalau penutupannya nggak Mas Aris nih nggak afdol ya. Ya, jadi memang ini adalah salah satu yang yang pelajaran-pelajaran ya dari setiap kita ini menjadi sangat penting untuk kita juga refleksikan ya. Jadi kadang-kadang saya kalau dengar Pak Aris bicara gitu ya, saya juga akhirnya merefleksikan ya, apakah saya cukup misalnya humility ya gitu ya, apakah saya cukup fleksibel seperti itu misalnya. Ini juga salah satu yang sangat penting sekali. Nah, di era-era masa depan ketika era robotik itu ya saya rasa skill-skill seperti ini mungkin tidak bisa diukur karena kadang-kadang jangkanya bisa jangka panjang begitu ya untuk acquiring-nya ya, tetapi so pasti itu akan menjadi pembeda kita nanti dengan robot begitu ya. Jadi ini salah satu yang penting kita pelajari bareng-bareng. Oke, rekan-rekan sekalian, mungkin ada yang mau raise hand, tanya ke Ibu Aan, Pak Lukman atau Pak Aris, begitu. Nggak usah nanya ke saya juga nggak apa-apa ya. Gitu ya. Silakan kalau ada yang ingin berdiskusi, silakan dibuka speakernya, rekan sekalian. Anda bisa membuka speaker dan kemudian mulai bertanya. Mungkin Atau kita juga perlu ini Pak Husin, tanya juga ke teman-teman ya, kita udah 3 kali ketemuan gitu, dan kita selalu menggaung-gaungkan bahwa di masa depan sebagai seorang leaders, kita perlu strong di soft skills ya. Nah, apakah itu juga sesuatu yang teman-teman lihat gitu? Ya kan, apakah teman-teman setuju dengan itu? Nah, intinya seperti itu. Ya, karena kalau dari diskusi kita 3 kali sesudah kita ada di sini, kita merasa bahwa akan banyak dari sisi hard skill nanti yang bisa di-replace ya oleh mesin. iya, apakah rekan-rekan setuju dengan sekalian bahwa di masa depan soft skill becoming hard skill ini, ya kan? Soft skill akan menjadi yang salah satu yang terpenting ya di dalam Anda nanti bekerja atau berusaha dan macam-macam. Silakan bisa dijawab ya. Mungkin Anda bisa chat gitu ya. Bagaimana? Apakah Anda setuju dengan dengan pandangan-pandangan seperti ini bahwa soft skill akan menjadi sangat penting ya di era-era di mana kita akan bersandingan dengan robot begitu. Silakan rekan-rekan sekalian, apakah ada yang ingin menyampaikannya? Oke.
Pak Kelvin bilang setuju, ini bagi saya hal ini adalah terbaru, khususnya kolaborasi dengan teknologi. Ya, saya rasa memang pada akhirnya kita sudah melihat banyak sekali gejalanya ya, gejala-gejalanya. Paling tidak kalau rekan-rekan lihat hari ini Anda paling tidak menggunakan Google Map, right? Nah, Google Map itu ya AI. Gitu ya. Google Map itu AI. Ya, dia bisa tahu kamu kemana, bisa kasih laporan kamu kemana, gitu ya. Bahkan habis makan siang di mana juga langsung dikasih ini survei bintang 5 ya, bintang 4 gitu ya. Jadi dia sangat sangat alive begitu ya, dan setiap hari kita pakai, bukan begitu ya. Kalau Anda ingin lihat bahwa sebenarnya hampir semua bidang kehidupan kita tanpa sadar kita sudah dimasuki oleh mesin seperti itu, dan ini terjadi. Jadi makanya kenapa tadi Ibu An mengatakan ini saatnya untuk bicara we leadership, ya we leadership, bukan me leadership, gitu ya. Ini harus kolektif. Saya juga setuju kita perlu kolektif. Tadi saya bilang bahwa kita harus open conversation, ya kita harus jujur, kita harus terbuka, kita harus bisa menerima perbedaan. Karena bagaimanapun juga nanti itulah salah satu kekuatan kita ngadepin mesin yang sangat logis, yang sangat reason gitu ya, yang sangat apa, kalau Ibu tadi apa ya, nggak pernah ini ya, nggak pernah Mereka stress free, Pak. Ya kan, sangat rasional, stress free, nggak ngantuk ya Pak ya. Ya, presisi ya Bu. Sangat presisi ya. Seperti itu. Tapi kan dari seproses ya, ada stagingnya ya, stagingnya, dan AI ini juga awalnya kan ditrain ya oleh kita, tapi tentu dia punya kemampuan untuk machine learning yang which is kalau teman-teman udah masuk lebih dalam ke area itu bisa sedikit wow gitu, impresif gitu ya. Tapi tentu habis itu kita takut juga, apakah mereka betul-betul akan menggantikan pekerjaan kita kan gitu. Ya, jadi this is the part yang saya rasa teman-teman mentor di sini semua coba membuat apa ya, membangkitkan pertanyaan critical thinking untuk teman-teman semua bahwa things happening gitu, dan ini adalah yang kita lihat apa yang akan terjadi di masa yang datang. Jadi how do we change gitu ya, how do we change, how do we adapt, karena tanpa adaptasi tentunya nanti kita yang digantikan ya, kita yang akan digantikan. Ada komen dari Pak Krisanto, Pak Husin. Ya, jadi Pak Krisanto bilang sangat penting sekali ya, sangat penting sekali. Saya juga setuju dengan Pak Kris. Soft skill untuk bisa apa ya, untuk bisa memiliki itu ya, keahlian untuk bukan saja menjelaskan product knowledge gitu ya, atau hard skill itu ya, tapi juga ada aura-aura itu ya. Kalau jualan kan gitu ya, memang saya dulu melihat bahwa kalau jualan tuh saya pikir cuma reasoning ya, tetapi ternyata ada aspek-aspek aura juga ya. Kadang-kadang saya juga pribadi merasa saya punya reasoning, tapi kalau jualan tuh nggak ada auranya gitu. Gitu ya. Jadi ya kadang berhasil, kadang enggak gitu ya. Jadi enggak ini. Nah nanti di kelas ini ya, Pak Aris nih akan kasih tahu nih auranya kayak apa ini, agar bisa cepat jualan. Karena judulnya 10 menit negosiasi untuk penjualan kan gitu ya. Jadi dia yang ahlinya di situ, dan saya akan belajar juga nanti di kelasnya Mas Aris. Jadi rekan sekalian, ini sangat ya, artinya sangat membukakan wawasan kita semua bahwa memang kita harus siap begitu ya. Mungkin sebagai penutup, mungkin Pak Lukman mau kasih penutup sebentar secara singkat gitu. Siap Pak Husin. Secara singkat, saya cuma mau share bahwa eksplorasi and creativity itu adalah kekuatan dari manusia. Jadi selama kita terus mau belajar, kita akan mengikuti perkembangan peradaban.
Karena sejarah udah membuktikan apapun yang hasil ciptaan manusia nggak bisa mengalahkan manusia itu sendiri gitu. Manusia akan terus maju seiring peradaban karena manusia memang tercipta ini untuk mengikuti peradaban yang terus maju juga. Jadi saat kita siap untuk terus eksplorasi, siap untuk belajar, ya kita akan terus berkembang bersama peradaban itu. Baik. Thank you, Pak. Kembali ke growth mindset ya, ke growth mindset yang Iya. sudah disampaikan oleh Betul, Bu. Pak Aris, supaya kita expand terus ya, expand. Iya, saya bisa yakinkan rekan-rekan sekalian bahwa ini kelas ini tidak akan seperti kelas-kelas biasa sih ya. Jadi tidak cuma kelas training-training biasa. Saya mengerti sekali kekhawatiran kalau Anda merasa bahwa ini kayak kelas training biasa begitu. Tapi ini tidak seperti itu, karena memang ini kita menamakan diri pasar mentor masalahnya. Jadi ini kita para mentoring, jadi para mentor yang ingin benar-benar rekan-rekan bisa mendapatkan sesuatu secara nyata, begitu ya. Oke, mungkin Ibu Aan mungkin mau nanggapin sesuatu atau memberikan penutup. Ya, teman-teman semua, yuk kita beradaptasi. Dan beradaptasi satu-satunya cara adalah upgrading diri kita, ya kan? Jadi terima kasih sekali untuk semua teman-teman mentor yang ada di sini. Saya juga belajar semua dengan para mentor lain. Pak Lukman, bagaimana saya bisa bernarasi lebih baik, ya. Pak Husin dengan cerita-cerita tentunya dari berbagai kisah ya yang sudah ada, dan biasanya kisah-kisah itu cukup everlasting ya, kita bisa pakai lagi, dan tentunya growth mindset, relearn ya, unlearn, relearn ya kan. Kemudian at the end of the day, ingat bahwa untuk bisa bersanding dengan AI, kita akan perlu leadership skills yang sangat kuat. Jadi ya, leadership skills dengan meningkatkan kualitas soft skill kita akan sangat kuat, karena dari 15 skills yang tadi sudah disampaikan oleh Pak Aris, dari 15 skills yang diperlukan di tahun 2025, bahkan dari sisi teknologi aja, manusia cuma hanya monitoring gitu. Ya, jadi yang lain akan diambil oleh AI, sehingga kita perlu human-kan ya produk dan service kita ke manusia. Itu yang robot belum bisa gitu. Oke, saya harap semuanya menikmati ya Pak ya, 3 kali webinar yang Pasar Mentor sudah sediakan. Ya, saya rasa kita ingin sekali ya sebenarnya mengembangkan sesuatu ya untuk rekan-rekan sekalian. Tentunya berikan kita izin atau kesempatan untuk melakukan itu ya. Jadi rekan sekalian, terima kasih. Pak Aris, mungkin ingin memberikan kesempatan sedikit. Siap, Pak. Terima kasih. Ini saya juga bersama Bapak-Bapak dan Ibu ini luar biasa sekali pengalamannya. Saya dengan cerita-cerita Bapak-Bapak dan Ibu, wah menginspirasi juga lah. Termasuk saya juga kan sama ya. Dulu saya siapa gitu ya. Ayah saya yang seorang sopir truk dengan pendidikan yang seadanya, dengan ekonomi yang seadanya, tapi dengan growth mindset yang alhamdulillah saya miliki, dengan continuous improvement sampai sekarang. Jadi targetnya tadi saya bilang, games-nya tidak ada batasan. Tidak ada batasan bahwa saya pengen jadi ini, setelah jadi ini selesai, tidak. Tapi justru dengan menjadi asisten vice president, saya harus berkembang lebih besar. Nah, itu maksud saya growth mindset. Jadi tidak ada yang dipatok selesai gitu ya. Jadi makanya sama Pak Husin pun saya, Pak, kasih tahu saya Pak gimana cara bikin materi, karena di awal jujur saya belum banyak membuat materi yang seperti ini, yang maaf berbayar gitu ya, karena sering saya share itu selalu free ke kampus dan yang lainnya saya pun belajar sama Pak Husin gitu ya. Jadi memang kita harus tetap belajar, continuous improvement itu perlu. Jadi saya belajar sama Pak Husin, Bu Aan, Pak Lukman gitu. Setiap Pak Lukman ngobrol, ternyata saya juga butuh ini. Jadi harus belajar terus. Demikian Pak Husin, Bu Aan, Pak Lukman, terima kasih semua ilmunya ini. Dan teman-teman, saya berharap teman-teman juga harus tetap belajar. Continuous improvement itu perlu. Jadi everything has a progress tadi. Jangan sikat gigi 3 jam dalam sehari, terus sebulan nggak sikat gigi, enggak. Tapi setiap hari gosok gigi 3 kali, ya 2-3 menit cukup lah gitu ya. Tapi selalu terus dilakukan, continuous improvement.
Terima kasih Pak Husin, Bu An, Pak Lukman. Nah, ini rekan-rekan sekalian, jika Anda ingin bertemu dengan kami lagi berlima ini, Pak Fajri izin hari ini, tapi Anda juga sudah lihat beliau ya 2 kali. Silakan rekan sekalian mendaftar ya di pasarmentor.com/leader-development-program-series itu ya, sudah ada di brosurnya juga. Nanti kita juga akan email kepada rekan-rekan sekalian dan di WA. Semoga kita bisa bertemu lagi di kelas, rekan sekalian, walaupun ada duitnya, berbayar, tetapi sekali lagi, jangan lihat duitnya, tetapi lihat nanti materi, kemudian bobot dari pembicara-pembicara yang hadir. Ya, jadi rekan sekalian, kita akan benar-benar mati-matian mentoring Anda, gitu ya. Jadi jangan khawatir, investasi Anda tidak akan sia-sia. Oke? Dan saya mengucapkan terima kasih untuk Ibu Aan yang luar biasa terus memberikan satu pemikiran-pemikiran yang baik sekali, dan kalau tadi rekan-rekan lihat kami bertiga selalu mengutip ya apa yang Ibu Aan katakan. Artinya dia juga adalah top leaders ya, dan kita juga sangat senang bisa menyajikan Ibu Aan ke teman-teman sekalian. Pak Lukman yang sangat rapi gitu ya, sangat terstruktur, storytelling gitu ya. Ini sangat menyenangkan juga dengernya, kadang-kadang kayak dengerin lagi dongeng gitu. Ya ini sesuatu yang langka ya, karena bagi saya ya saya kalau di kelas suka storytelling ya, tetapi tidak terstruktur seperti Pak Lukman begitu ya. Jadi saya suka lompat-lompat, dan mungkin saya perlu juga menyimak ya nanti di kelas. Terima kasih ya Pak Lukman ya, dan Pak Aris yang sangat mau belajar terus-menerus ya. Ini satu sifat yang penting ya di era robotik. Jadi saya ingin sifat ini juga menular kepada rekan-rekan sekalian ya, ingin belajar dan terus belajar. Sampai jumpa rekan-rekan sekalian. Jikalau Anda mahasiswa, Anda bisa dapat gratis, oke? Asalkan Anda mendaftar dan kemudian mengisi ya formulir mahasiswanya dan menunjukkan bukti mahasiswa, Anda akan dapat gratis. Tetapi bagi yang profesional bayar ya untuk nanti subsidi ke teman-teman mahasiswanya gitu ya. Jadi kita perlu subsidi. Jadi sekali lagi terima kasih, kita sama-sama bangun Pasar Mentor, dan saya berharap dukungan dari kalian di masa depan terhadap Pasar Mentor. Kelas-kelas webinar seperti ini akan terus kita adakan, dengan sekalian jangan khawatir. Dan kita akan terus memberikan Anda update ya mengenai soft skill becoming hard skill ini. Dan semoga kita nanti bisa bareng-bareng bersama-sama membangun ya usaha pekerjaan yang lebih kuat, yang lebih hebat untuk Anda semua. Terima kasih rekan sekalian. Jangan lupa untuk mengisi form feedback yang sudah disebarkan melalui WA dan juga ada di